Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Halo sahabat MTS Al-Inayah, bertemu lagi dengan saya Lutfi Nuril Awaliyah pada kajian episode terakhir bersama pemateri yang sangat luar biasa, seseorang yang sangat fenomenal di lingkungan MTS Al-Inayah. Siapa yang tidak tahu? Yakni Ustadz Ujang Sunaria SPDI. Halo Bapak, selamat sore. Selamat sore. Bagaimana kabarnya Bapak Ujang? Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ujang sudah makan? Oh, kebetulan belum. Oh, belum ya, kebetulan kita sedang bulan Ramadan ya Pak Ujang. Hari ini kita akan mendengarkan langsung materi kajian dari Ustadz Al-Mukarrom Bapak Ujang Sunaria SPDI. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah, puji dan syukur marilah kita sama-sama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan sore hari ini kita bisa berkumpul, bisa menyimak dan menyaksikan kajian Ramadan ini. Semoga dengan menyimak dan menyaksikan kajian ini menjadikan pahala dan ladang amal pahala ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada panutan alam ay habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in sampai kepada kita semua selaku umatnya sampai akhir zaman. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertatap muka, dan insya Allah saya akan mencoba menyampaikan satu tema yang berjudul makna Idul Fitri dalam meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah. Sahabat Ramadan rahimakumullah, perjalanan Ramadan dari awal sampai dengan sekarang tidak terasa dan berjalan begitu cepat, sampai-sampai kita tidak tahu malam keberapa kita tarawih dan hari keberapa kita melaksanakan puasa. Dan yang lebih bahagia lagi anak-anak kita, ketika anak-anak kita bertanya kapan Ramadan ini berakhir dan sekarang hari keberapa, ketika anak-anak dikasih tahu bahwa sekarang sudah masuk pada H-min berapa, mereka tersenyum dan bersorak karena seolah-olah Ramadan akan segera berakhir, dan mereka dibahagiakan dengan datangnya baju baru, rumah baru, dan banyaknya kue-kue di rumah setiap orang. Bahkan setiap rumah pun sudah banyak membuat tentang kue-kue persiapan Ramadan atau persiapan Idul Fitri. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah, tapi yang menjadi masalah ketika di bulan suci Ramadan ini banyak sekali orang yang melakukan puasa, tapi sayang puasa yang kita lakukan hanya mendapatkan haus dan dahaganya saja. Hal ini disampaikan sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, rubba shaimi laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsi. Berapa banyak orang yang melakukan puasa, tapi dari melakukan puasa itu hanya mendapatkan haus dan dahaganya. Bahkan dalam salah satu hadis sahih yang lain dijelaskan bahwa rubba shaimin
laisa lahu min siyamihi illal ju' wa rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi illas sahru. Hal ini menunjukkan bahwa berapa banyak orang yang melakukan puasa, tetapi dalam melakukan puasa itu hanya mendapatkan pahala atau dahaga dan hausnya. Dan juga tidak sedikit orang yang bangun di tengah malam, tetapi bangunnya itu hanya sekedar bangun saja, tidak menjadikan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua hadis ini jelaslah bagi kita bahwa puasa Ramadan ini adalah mencetak pribadi-pribadi atau insan-insan menuju derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar al-imsak sesuai dengan definisinya, bahwa puasa itu adalah hanya sekedar menahan anis syurbi anil akli wasurbi, dari makan dan minum saja, melainkan puasa ini menahan dari berbagai bentuk yang dapat membatalkan puasa, dari mulai makan minum hal-hal lain, sehingga puasa kita tidak bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah, sebelum pada makna Idul Fitri, kita akan mengulas beberapa asatid yang telah menyampaikan dari beberapa kultur dan kajian Islam. Ada yang menyampaikan bahwa dahsyatnya pahala Ramadan dari mulai Ramadan pertama sampai dengan sekarang. Seorang hamba yang melakukan pahala-pahala atau amal soleh di bulan Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan di hadapan Allah dari mulai 10 sampai dengan 700 kali lipat. Ada apa dengan Ramadan? Dibedakan dengan bulan-bulan lainnya. Kalau di bulan biasa kita melakukan amal soleh dibalas oleh Allah satu pahala kebaikan. Tetapi ketika kita masuk di bulan Ramadan, pahalanya dibalas satu pahala amal soleh dibalas 10 sampai dengan 700 kali lipat. Hal ini dibuktikan dengan sabda Rasul, kullu amal ibni adama yudha'afu lahumul hasanatu asyratun ila sab'i mi'ati di'fin illa sawma fa innahu li wa ana ajzibi. Setiap amalan atau pahala Bani Adam akan dilipat gandakan pahalanya di hadapan Allah. Satu pahala kebaikan dibalas 10 sampai dengan 700 kali lipat. Illa sauma, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzibi, karena puasa adalah untukku dan aku yang akan membalasnya. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah, dari konteks hadis yang ketiga ini menjelaskan bahwa setiap pahala Bani Adam atau setiap manusia yang beriman kepada Allah yang melakukan amal soleh di bulan suci Ramadan, pahalanya akan dilipat gandakan, bahkan berlipat-lipat. Seseorang yang membaca Al-Quran, ada yang 1 juz, 2 juz, bahkan sampai khatam 30 juz. Jangankan yang sudah mahir, bagi orang yang membaca Al-Quran dengan kalimat atau kata-kata yang terbata-bata, ini akan mendapatkan 2 pahala. Pahala yang pertama, kemauannya untuk mengkaji Al-Quran, dan yang kedua, terbata-batanya di dalam mengucapkan huruf Al-Quran. Hal ini dikatakan dalam hadis Rasul bahwa orang yang pertama atau yang memulai membaca Al-Quran tidaklah mengucap dengan kalimat alif lam mim, itu dihitung 1 huruf, melainkan alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim pun 1 huruf. Sudah berapa kebaikan yang kita ucapkan di bulan suci Ramadan, apalagi kalau kita mengejar target membaca atau tadarus Al-Quran sampai dengan khatam 30 juz. Luar biasa. Beruntunglah bagi saudara-saudara kita yang telah berusaha dan menyempatkan waktunya untuk mengkaji tadarus Al-Quran, kemudian mengkaji isinya dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sahabat rahimakumullah, kemudian di bulan suci Ramadan ini menjelang akhir Ramadan, bagi anak-anak kita merasa bahagia karena Ramadannya akan berakhir. Bahkan sampai muncul lagu Ramadan sebentar lagi. Itu menunjukkan kata-kata bagaimana bahagianya seorang anak ketika Ramadan akan berakhir. Tapi apa yang dialami oleh Rasulullah SAW ketika Ramadan akan berakhir? Dalam salah satu hadis menjelaskan bahwa idza kana akhiru lailatin min Ramadan, apabila datang akhir malam di bulan suci Ramadan, bakatis samawati wal ard,
menjeritlah langit dan bumi. Wal musibatu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis tersebut dinyatakan bahwa apabila datang malam terakhir di bulan suci Ramadan, baqatis samawati wal ard, maka menjeritlah langit dan bumi. Wal musibatu li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan musibah bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat bertanya, ayyul musibatuhi? Ya Rasul, apa yang kau maksud dengan musibah? Rasul menjawab, karena di bulan suci Ramadan ini musibah yang pertama dihabu Ramadan, hilangnya Ramadan di hadapan kita. Jadi kalau anak-anak kita merasa bangga dengan berakhirnya Ramadan, Nabi menangis ketika Ramadan akan berakhir. Dan yang kedua, yang menjadikan musibah bagi umat Muhammad itu berbagai pahala di bulan suci Ramadan itu akan hilang. Seperti tadi telah disebutkan bahwa pahala sedekah berlipat ganda, pahala tadarus Al-Quran juga berlipat ganda, pahala berbagai kebaikan dan mendengarkan serta menyimak kajian ilmu pun menjadikan kebaikan yang dilipat gandakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala Ramadan akan berakhir, bukan kebahagiaan yang dialami oleh Rasul dan bukan kebahagiaan bagi orang-orang yang merasa dekat dengan Allah, melainkan akan menjadikan musibah bagi kita dan hilangnya berbagai pahala kebaikan di hadapan kita. Hadirin yang berbahagia, dari hadis ini jelaslah bagi kita bahwa ketika Ramadan berakhir kita merasa sedih karena seolah-olah kita akan berpisah dengan Ramadan, dengan bulan yang begitu mulianya, seperti yang dialami oleh Rasulullah SAW. Jangankan manusia, jangankan sosok Nabi, langit dan bumi pun menangis karena ditinggalkan oleh sosok yang bernama bulan suci Ramadan. Apalagi kita yang berusaha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah. Dengan demikian Ramadan begitu dahsyat bagi kita karena di dalamnya penuh dengan amalan pahala yang dapat kita lakukan untuk menjadi bekal di akhirat nanti. Kemudian menjelang akhir Ramadan ini apa yang harus kita lakukan? Di minggu pertama kita melakukan puasa Ramadan, di minggu kedua kita pun tetap melaksanakan puasa Ramadan. Berbagai rintangan, berbagai hambatan kita hadapi karena tujuan kita adalah mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala kita menghadapi Ramadan yang terakhir, di minggu terakhir berbagai cobaan datang kepada kita, munculnya orang-orang yang tidak berpuasa, munculnya berbagai godaan apapun dengan hal tujuan agar puasa kita batal di hadapan, artinya batal dalam hal pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala datang dan menghadapi minggu terakhir di bulan suci Ramadan, kita harus menyibukkan diri dengan melakukan iktikaf, baik di masjid ataupun di tempat-tempat yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, ketika Rasul menjelang 10 terakhir di bulan suci Ramadan sibuk dengan iktikaf, apa yang dilakukan oleh kita sebagai umatnya? Apakah kita benar-benar sibuk memperdalam bacaan Al-Quran, mengkaji ilmu Al-Quran, duduk di majlis taklim, malamnya kita bertahajud, malamnya kita melakukan sholat malam, tetapi kesibukan yang dilakukan oleh kita sebagai umatnya di 10 terakhir, kita banyak mengorbankan waktu dengan melakukan iktikaf di mall. Kita melakukan iktikaf di dapur, apalagi ibu-ibu menjelang 10 terakhir sibuk mengurus-ngurus untuk persiapan Ramadan sekaligus persiapan menjelang Idul Fitri dan membuat berbagai olahan kue-kue sampai ketika suaminya datang pulang dari sholat tarawih kemudian masuk ke rumah dan suaminya berkata, "Mah, kok di rumah ini bau dengan wangian kue?" Kata suaminya, "Boleh aku mencicipi kue?" Si istrinya menjawab, "Untuk papa coba saja kue yang gosong ini." Kenapa si suaminya diberikan kue yang gosong? Karena ibunya berpendapat bahwa kue yang bagusnya itu tidak boleh dimakan di bulan suci Ramadan, melainkan untuk persiapan menuju Idul Fitri. Segala sesuatu yang baik disebut untuk persiapan Idul Fitri. Rumah yang bagus untuk Idul Fitri, segala macam yang bagus-bagus dipersiapkan untuk Idul Fitri. Bahkan ketika Idul Fitri pun datang,
pintu pun terbuka. Ketika orang-orang yang lewat di hadapan rumah kita, kemudian ditawari untuk masuk ke rumah dan ditawari dengan berbagai macam olahan kue, orang-orang pun jarang yang mau, karena setiap orang pasti akan punya dengan berbagai macam olahan kue. Mendadak menjadi baik dan mendadak menjadi ramah. Itulah hebatnya kedahsyatan Ramadan. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah, Rasul pernah menegaskan dalam salah satu hadisnya, laisal 'id liman labisal jadid walakinnal 'id liman ta'atuhu yajid. Bukanlah yang disebut dengan Idul Fitri itu adalah serba baru, rumah baru, pakaian baru, kue baru, dan segala macam bentuk baru semua. Tetapi yang disebut dengan Idul Fitri itu adalah walakinal 'id liman ta'atuhu tajid. Tapi yang disebut dengan Idul Fitri itu adalah seseorang yang menjadikan makna Idul Fitri untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan tema pada kesempatan sore ini, yaitu makna Idul Fitri dalam meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa dalam surah Al-A'la, qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang-orang yang telah menyucikan dirinya dan selalu menyebut nama Allah dan melaksanakan sholat. Hal ini menandakan bahwa ketika seseorang telah melaksanakan puasa sebulan penuh di bulan suci Ramadan, kemudian menjelang akhirnya mereka menyucikan dirinya dengan menunaikan zakat. Satu warga atau satu orang menunaikan zakat sebesar 2,5 kg kalau dibayar dengan atau menunaikan dengan bahan pokok makanan, beras, gandum atau sebagainya. Tapi layaknya di Indonesia dengan bahan pokok makanan yaitu beras. Jika seandainya kita tidak ada beras, kita menunaikan zakat atau membayar zakat dengan mengeluarkan dalam bentuk rupiah sebesar 32.000. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasul bahwa mengeluarkan zakat adalah wajib bagi orang-orang yang mampu, kecuali bagi orang-orang yang tidak mampu, tetapi mereka berhak untuk menjadi mustahik zakat. Dalam ayat lain dijelaskan bahwa khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah, dalam ayat tadi dijelaskan bahwa khudh, ambillah sebagian hartamu untuk dijadikan zakat, infak dan sedekah. Khudh dalam kajian nahwu sorfi atau bahasa Arab ini termasuk fi'lun amar, yang mana dalam kaidah usul fikih termasuk al-aslu al-amru al-aslu lil wujub. Jadi asalnya perintah itu adalah wajib bagi saya, wajib bagi hadirin, dan wajib bagi semua umat manusia ketika mendengarkan atau melihat kalimat khudh. Itu menunjukkan perintah yang tidak bisa ditolak. Khudh min amwalihim, ambillah zakat dari sebagian harta-harta kalian dengan tujuan untuk menyucikan dan membersihkan. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim, dan doakanlah mereka, inna salataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu akan menjadikan ketentraman bagi orang-orang yang menerimanya. Hadirin yang berbahagia, ayat ini menegaskan kepada kita bagaimana wajibnya perintah mengeluarkan zakat, yang pada waktu itu banyak sekali orang yang melanggar aturan mengeluarkan zakat, sampai-sampai Allah mengeluarkan ayat ini dengan kalimat khudh min amwalihim, seolah-olah paksaan dengan tujuan mengambil harta untuk menyucikan dan membersihkan. Sababun nuzul ayat ini berkaitan dengan salah seorang sahabat yang hidup pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pada waktu itu mereka hidupnya kaya, jabatannya tinggi, hartanya tidak pernah terhitung. Tetapi tatkala didatangi untuk diminta zakatnya, mereka menjawab, rugi bagi saya untuk mengeluarkan zakat yang setiap pagi saya mencari harta pulang malam kemudian dikumpulkan, setelah terkumpul harus diberikan kepada orang-orang yang tidak jelas. Kemudian turunlah ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum. Kemudian sahabat tadi laporan kepada Rasul, ya Rasul, saya telah menagihnya kepada si fulan tetapi dia tidak mau mengeluarkan zakat. Akhirnya
Beliau setelah diberikan nasihat-nasihat oleh Rasul, dan beliau mengatakan bahwa ambillah setengah dari harta kami untuk dikeluarkan zakat untuk pembersih harta dari yang kami punya. Maka turunlah ayat tadi sebagai perintah untuk menunaikan zakat. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Hadis ini, ayat ini menunjukkan bahwa perintah wajibnya mengeluarkan zakat tidak boleh tidak bagi orang yang mampu, apalagi yang sudah berkecukupan, jabatan tinggi, hartanya di mana-mana. Jangan merasa untuk diingatkan, tetapi harus tahu diri ketika punya harta. Ingatlah ada sebagian hak orang lain yang harus kita keluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta yang kita punya. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah, makanya dalam surah Al-A'la tadi jelaskan, qad aflaha man tazakka, sungguh beruntung orang-orang yang telah menyucikan dirinya, terutama telah mengeluarkan zakatnya. Hadirin sahabat Ramadan rahimakumullah, makna Idul Fitri ini untuk meningkatkan kualitas ibadah tiada lain, kita jadikan Ramadan yang saat ini kita laksanakan sebagai pelajaran, sebagai amal ibadah, sebagai pendidikan menuju bulan-bulan yang lainnya. Jangan kita beranggapan bahwa kita bangun di tengah malam hanya di bulan suci Ramadan saja. Kita melakukan buka puasa hanya di bulan suci Ramadan ini. Kita melakukan makan sahur hanya di bulan suci Ramadan ini. Tetapi ketika setelah selesai Ramadan, bisakah kita meningkatkan amal ibadah setelah Ramadan ini? Atau justru kita semakin merosot dari disiplin waktu ketika di Ramadan? Kalau di Ramadan kita disiplin, menjelang kita berakhir Ramadan, maka tingkatkanlah amal ibadah kita di bulan setelah Ramadan ini. Salah satunya setelah Idul Fitri ada amalan ibadah yang luar biasa. Salah satunya adalah melaksanakan puasa Syawal sebanyak 6 hari. Maka mumpung kita diberikan kekuatan dan kesehatan, tingkatkanlah amal ibadah untuk meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan puasa sunnah, yaitu puasa Syawal 6 hari. Kata Rasul, barang siapa yang melaksanakan puasa Ramadan sepenuh di bulan suci Ramadan, sepenuhnya atau sepenuh di bulan suci Ramadan, maka setelah Ramadan habis, maka kemudian orang tersebut melaksanakan puasa Syawal 6 hari, maka bagaikan orang yang puasa 1 tahun lamanya. Hadirin yang berbahagia, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Yang benarnya dari Allah dan Rasulnya, yang salahnya dari saya pribadi. Intinya kita jadikan Ramadan sebagai tindak lanjut dari kedisiplinan waktu dan juga sebagai bekal untuk kedisiplinan di bulan-bulan yang lainnya, sehingga kita menjadikan pahala Ramadan dijadikan sebagai bulan di bulan-bulan biasa dan meningkatkan kualitas ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa taqdi riddan bi ghairi sukhtin ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ujang, apa yang tadi telah disampaikan sangatlah bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa memaknai apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ujang dengan sebaik-baiknya. Baiklah, saya akan membacakan inti dari apa yang tadi Bapak sampaikan. Intinya adalah, jadikanlah bulan Ramadan sebagai batu loncatan kita untuk meningkatkan kualitas diri agar mendapatkan kemenangan di hari yang fitri nanti. Karena bulan Ramadan ini terjadi hanya 1 tahun 1 kali, maka haruslah kita menanamkan kebaikan-kebaikan di dalamnya agar kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, tidak akan berlama-lama lagi, saya akan menutup kajian kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan indah, penuh berkah bersama MTS Al